Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohanada dengan NIM D1D021165 dari Prodi Kehutanan kelas R003. Video ini merupakan tugas akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi SSI MSI. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah biologi, yaitu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yaitu keberagaman atau variasi makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri-ciri atau bentuk. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, jumlah, ukuran, bentuk, tekstur, penampilan, dan sifat. Dalam keanekaragaman hayati dibagi beberapa tingkat atau jenis. Yang pertama, tingkat genetik. Keragaman hayati tingkat genetik merupakan variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi terpisah secara geografis maupun di antara individu dalam satu populasi. Tingkat keragaman gen timbul karena setiap individu mempunyai bentuk-bentuk gen yang khas. Variasi genetik bertambah ketika keturunan menerima kombinasi unik gen dan kromosom dari induknya melalui rekombinasi gen yang terjadi melalui reproduksi seksual. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies mencakup seluruh spesies yang ditemukan di bumi, baik tumbuhan maupun satwa liar. Spesies dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang menunjukkan beberapa karakteristik penting yang berbeda dibandingkan kelompok lain. Karakteristik tersebut dapat berupa morfologi, fisiologi, dan biokimia. Yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer, daratan, atau lautan. Di dalam ekosistem terdapat seluruh makhluk hidup akan melakukan hubungan timbal balik, baik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen abiotiknya. Manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, sebagai sumber plasma nutfah. Yang kedua, perlindungan air dan tanah. Yang ketiga, produktivitas ekosistem. Yang keempat, sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Yang kelima, pengelola sampah. Yang keenam, nilai sosial dan budaya. Dan yang ketujuh, pengelola iklim. Indonesia merupakan negara mega biodiversitas. 17-25% spesies makhluk hidup dunia terdapat di Indonesia. 40.000 spesies tumbuhan, 350.000 spesies hewan, 12.000 jenis jamur, dan 1.500 jenis monera terdapat di Indonesia, dan 75% serangga yang ada di dunia ini ada di Indonesia. Keunikan keanekaragaman hayati di Indonesia ditandai oleh adanya flora dan fauna bertipe. Yang pertama, tipe oriental atau atlantis terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar seperti gajah Sumatera, banteng, dan harimau Sumatera. Banyak jenis primata seperti orang utan Sumatera, orang utan Kalimantan, dan monyet. Warna bulu burung kurang menarik dan tidak beragam. Yang kedua, tipe peralihan atau daerah peralihannya, misalnya komodo di NTT, babi rusa, dan burung maleo. Yang ketiga, tipe Australia atau daerah Australia. Mamalia berukuran lebih kecil, memiliki mamalia berkantung seperti walabi kecil, walabi semak, dan kanguru pohon. Warna bulu burung lebih menarik dan beragam. Flora di Indonesia bagian barat didomisili oleh vegetasi hutan hujan tropis yang selalu basah. Hal ini dikarenakan pada masa ini mempunyai curah hujan dan kelembapan yang cukup tinggi. Ciri-ciri flora sebagai berikut. Yang pertama, memiliki berbagai jenis tumbuhan kayu yang berharga, misalnya jati, meranti, keruing, dan mahoni. Yang kedua, selalu hijau sepanjang tahun. Yang ketiga, bersifat heterogen, terdapat tumbuhan endemik seperti Rafflesia arnoldii di Sumatera. Yang keempat, banyak oksigen hutan mangrove antara lain di pantai timur Sumatera,
pantai barat dan selatan Kalimantan, serta pantai barat dan utara Jawa.